Dawuh kang sinapa. Alas Purwo merupakan hutan legendaris di ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi. Banyak misteri yang tak pernah terungkap di hutan ini. Salah satunya adalah menghilangnya Sabtu Palon di kawasan hutan ini. Dan konon, di Alas Purwo juga bersemayam Raja Genderuwo. Seperti apa sesungguhnya mitos dari Alas Purwo itu sendiri? Bersama saya Jertapakan Selobi Omnivora. Inilah penelusuran terkait dengan misteri Alas Purwo. Ke sana ada di sungai berdalam, tapi kita dilarang masuk. Dalam sekali, Mas. Dalam sekali. Dalam sekali, dan kita bahaya untuk masuk. Bahkan juga sampai ke mancanegara ya Pak ya, tidak hanya di Indonesia. Iya. Alas Purwo ini dikenal dengan alas yang paling angker gitu ya. Alas Purwo ini kan lebih dikenal dengan hutannya jin, tempat jin ya, tempat Iya. angker gitu ya. Tidak boleh orang itu takabur di sini. Beberapa kali orang takabur itu mengalami hal-hal yang tidak baik. Itu pohonnya itu seperti roboh, babu, lari semua. Di Laut Selatan itu kan ada takbut yang bawa ini batu bara. Padahal mereka kan udah punya radar laut ya. Mereka tuh minggir ke daerah Pelengkung sana. Akhirnya terdampar itu. Terus si kaptennya kan saya tanya waktu turun, "Bang, apa kan tahu ini di kan mestinya ini karang?" "Iya Bang, Pak, saya tahu itu. Tapi saya lihat tuh pelabuhan ini di Alas Purwo. Salah satunya adalah mayat. Itu 38 mayat tuh semua terdampar di Kesini semua. Ketika masuk ke Alas Purwo itu Jalma Moro, Jalma Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada sumber telur. Ada sumber telur. Itu air bergerak dulu. Air bergerak. Kita lanjutkan dulu. Ya, kita lanjutkan. Monggo, ya. Kita lanjutkan dulu. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, salam sehat. Wilujeng rawuh di Gua Istana Taman Nasional Alas Purwo. Tepatnya ada di Resort Pancur, Seksi 1 Tegal Trimo, Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Ini adalah Gua Istana. Saya sekedar akan menerangkan apa yang saya tahu dan tidak mengada-ada. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pemikiran, bahan untuk pencerahan, edukasi kepada para pemirsa. Monggo Mas. Gua Istana Pak. Nggih. Kenapa kok disebut Gua Istana? Nah, ini yang saya tidak tahu. Atau kalau pengertian saya, karena banyak orang-orang istana konon gitu. Konon ya, ada kutip konon yang datang ke sini. Ada cerita bahwa Presiden pertama Bung Karno pernah datang ke Gua Istana, dan presiden-presiden berikutnya itu banyak yang datang ke sini atau ke Gua Istana ini. Ini yang kalau pengertian saya begitu. Iya, sehingga disebutlah Gua Istana. Karena sering dikunjungi atau dibuat bertapa orang penting ya, orang persatu di Indonesia itu. Iya. Ya kalau itu pengertian saya ya. Jadi kalau orang masing-masing itu punya pengalaman spirit, punya pengalaman yang lain tentang Gua Istana ini. Beda-beda orang, beda juga itu Pengalamannya dan tentang untuk menyikapi ini ya, apa kan. nah, kalau saya lebih banyak yang nyata-nyata aja lah, ilmu yang masuk akal aja, Logika aja. yang logika. Jadi perjalanan ekspor kita di Gua Istana ini ditemani Pak Adi selaku Pak Mangku juga sesepuh ya. Izin Mas, saya tak belum dulu ya. Ini yang dinamakan Gua Istana.
terus. Lowo. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata di dalam Mas Edi, Kalau Anda tahu di dalam terus ada. tahun sebelum 99, 93 saya mulai masuk sini. Ini melipir, jadi kalau tengah malam itu di terang bulan, batuan-batuan kas ini, batuan kapur ini kena sinar bulan tuh Menyala, kayak batu kaca itu. klip-klip gitu ya. Klip-klip itu. Lebih eksotik. Jadi sebelum masuk ke goa, Pak Adi akan lulun, permisi lah istilahnya. Perjalanan dari parkir ya atau kedai Pak Adi ini kurang lebih 2 kilo, lumayan jauh juga, dan cukup membuat badan berkeringat. Kaos saya sampai basah. Dimana terkenal dengan alas atau hutan yang mistis dan sakral. Dan di sini ada sebuah goa yang konon ceritanya memang sering dikunjungi orang penting ya di Indonesia. Presiden Soekarno dan banyak lagi yang sering melakukan ritual atau bertapa di sini. Dan nanti kita coba sharing dengan Pak Adi, benarkah ada kesaksian spiritual yang pernah melihat sosok Soekarno ya hadir gitu di tempat ini. Nanti nih Pak Adi. Nggih. Siap, Mas. Semoga Allah melindungi kita. Ternyata cukup jauh dulu dari tempat parkiran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Awas di atas, barangkali ada ular. Bismillah. Ini siang hari. Malam hari ramai. Iya, masya Allah. Katanya malam hari ramai. Ini orang bertapa. Aneh. Bertapa. Siang malah sepi. Nggak tahu Malah. tujuannya bertapa itu apa dia. Tidak tahu, Dulur. Pak Har mau dengar deh. Kita arah pulang, Dulur. Sudah. Pulang, Dulur. Pulang, Dulur. Jalan buri beti, jalan ngarep nyandung nggak repot ah. Jalan buri jalan kampung. Nanti wong median oke, kayak wong median. Bos.
ngene iki mesti kudu rasa.